Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agus kembali. Kali ini saya akan sharing atau berbagi pengalaman tentang job desk yang ada di toko sembako. Your friend, be honest to your friend, be kind to your friend. Jika sebelumnya saya sudah sharing tentang SOP, di mana SOP itu adalah step-step mulai dari awal membuka toko sampai tutupnya toko. Namun berbeda dengan job desk. Kalau job desk ini hubungan eratnya adalah dengan personal yang ada di dalam toko tersebut. Paling tidak ada 3 personalia atau pembagiannya sesuai dengan job desk masing-masing. Yang pertama adalah karyawan. Yang kedua adalah kepala toko. Dan yang ketiga yaitu owner atau pemilik toko itu sendiri. Baik, tidak lama-lama saya akan berbagi atau sedikit memberikan pengalaman saya bagaimana sih atau apa saja job desk yang ada di Wismako. Yang pertama adalah karyawan. Nah, tugas karyawan itu berbeda tentunya dengan tugas kepala toko atau mungkin owner pemilik toko tersebut. Di sini paling bawah dulu yaitu karyawan. Tugasnya antara lain adalah 1, melayani customer dengan pelayanan yang prima. Pelayanan prima itu pelayanan yang sebaik-baiknya, berkomunikasi dengan baik dengan customer atau pembeli, kemudian bisa menjelaskan produk-produk yang dijualnya di toko tersebut. Selain melayani, tugas karyawan adalah menata barang yang ada di toko. Jadi barang-barang yang belum ditata itu supaya ditata oleh karyawan. Nah, selain menata toko apa saja? Bisa saja menulis barang-barang yang sudah habis di toko sembako tersebut. Ditulis apa-apa ketika menata barang, apa saja barang yang habis, ditulis juga di situ. Sehingga tidak ada stok barang yang kosong. Kalaupun ada kekosongan, itu bukan kesalahan dari karyawan itu sendiri, kan tapi kosong dari agennya atau dari salesnya atau dari grosirnya, seperti itu. Kemudian apalagi tugas karyawan? Banyak sebenarnya, merapi-rapikan apa saja barang-barang yang tidak rapi atau berantakan, itu karyawan wajib merapikan barang yang ada supaya menarik pelanggan. Ketika barang yang rapi, konsumen atau customer melihat barang itu rapi, dia akan tertarik dengan sendirinya. Nah, kemudian apalagi tugas dari penjaga toko atau karyawan? Ada lagi yaitu bersih-bersih. Bisa menyapu, bisa mengepel, atau bisa yang ada di langit-langit itu sehingga sawang atau apa itu namanya laba-laba itu bisa dibersihkan juga. Tidak hanya barang, tapi juga area-area semuanya itu dibersihkan. Supaya kalau tokonya bersih, barangnya bersih, maka kenyamanan akan didapat, akan dirasakan. Nah, seperti itulah tugas-tugas karyawan yang ada, sehingga jelas bahwa kamu karyawan tugasnya adalah ini ya. Nah, mungkin masih ada tugas yang lain yang mungkin belum kita sampaikan ya. Anda bisa sharing di sini di komen di bawah nanti. Terus yang kedua adalah kepala toko. Di dalam toko itu sendiri harus ada kepala toko. Nah, job desk-nya apa? Tugas-tugasnya apa kepala toko itu? Pertama, mengecek barang-barang yang kadaluarsa. Jadi harus dicek barang-barang itu, jangan sampai konsumen membeli barang yang sudah kadaluarsa. Hal itu akan merugikan. Pertama yang dirugikan adalah customer atau pelanggan. Yang kedua yang dirugikan adalah toko itu sendiri karena tidak jeli di dalam melihat masa kadaluarsanya barang yang ada. Kemudian apalagi tugas dari kepala toko? Yaitu mencatat barang-barang yang habis. Itu juga termasuk tugas kepala toko. Nah, termasuk barang-barang mana saja yang laku keras,
barang-barang mana saja yang cepat habisnya, itu kepala toko wajib tahu, sehingga apa namanya bisa untuk menganalisa mana barang yang fast moving atau cepat lakunya cepat banget, mana barang-barang yang lama lakunya. Dan itu kepala toko wajib tahu, sehingga dia akan mudah untuk memutar keuangan, akan cepat menghasilkan keuntungan dan akhirnya akan menambah omset. Nah, kemudian apalagi tugas dari kepala toko mengecek barang-barang yang rusak misalnya. Ketika ada barang yang rusak, kepala toko wajib tahu. Kemudian kepala toko menarik barang itu, kemudian selanjutnya diretur kepada sales atau kepada grosir atau agen. Jadi barang yang ada, yang kita gula, yang kita datangkan, kalau bisa itu bisa kita retur, sehingga ketika ada barang yang rusak kita tidak bingung, kita tidak rugi akhirnya. Terus apalagi tugas kepala toko masih ada, jangan khawatir, yaitu mengecek barang-barang ketika datang. Nah, barang datang kepala toko wajib ngecek. Apa saja yang dicek? Satu, barang apa yang dipesan, ya kan? Kedua, berapa item barang yang dipesan. Yang ketiga, memastikan bahwa barang itu memang dalam keadaan baik dan masih lama masa kadaluarsanya atau expired. Nah, itu tugas-tugas dari kepala toko. Nah, selain itu juga apa? Nah, yang utama adalah mengkoordinir karyawan yang ada di toko atau membriefing karyawan-karyawan atau pegawai yang ada di toko sebelum memulai aktivitas jual beli. Nah, itu adalah tugas-tugas atau job desk dari kepala toko. Terus yang ketiga, yang terakhir ini. Nah, ini menurut saya ya, cukup 3 pembagian aja. Yang ketiga adalah kepala sudah, karyawan sudah. Yang ketiga, selanjutnya adalah owner atau pemilik toko. Nah, pemilik toko pun juga punya job desk. Apa saja job desk-nya? Yang pertama adalah bertanggung jawab atas toko yang ada. Nah, jadi maju tidaknya toko itu owner sangat berpengaruh. Ketika kepala toko itu ketika owner atau yang punya toko itu bisa mengelola toko dengan baik, maka otomatis tanggung jawabnya itu sukses. Tanggung jawab sebagai owner itu sukses. Yang kedua apa? Ketika ada masalah di dalam toko, maka owner berhak untuk memberikan keputusan atas masalah-masalah yang ada. Nah, ini pemilik toko yang bertanggung jawab. Yang ketiga apa? Memberikan keputusan. Selain tadi ada masalah, yang ketiga memberikan keputusan. Jika ingin memperluas atau memajukan, mengembangkan toko. Nah, ini owner tanggung jawabnya di situ. Nah, ketika owner sudah punya tanggung jawab di situ, kemudian istilahnya apa? Kalau orang Jawa itu ya diugemi toko itu, maka otomatis toko itu akan berkembang dengan baik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika di toko sembako tersebut tidak punya karyawan, tidak punya kepala toko. Jadi yang punya ya kita, pegawainya ya kita, kepala tokonya ya kita. Nah, mudah saja jawabannya adalah maka semua job desk yang ada harus kita lakukan semua. Atau mungkin jika toko itu kita kelola dengan anggota keluarga kita sendiri, dengan istri atau dengan anak kita, maka pembagian job desk-nya juga seperti itu. Semuanya harus dilakukan sendiri dengan istri atau suami atau dengan anak. Nah, sekali lagi, ini hanyalah sharing, ya, kemungkinan ada yang sependapat, ada yang tidak sependapat, ya. Demikian kurang lebihnya.
Terima kasih atas perhatiannya atau sudah menonton video kami. Jika ada salah, saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe-nya sehingga channel kami ini bisa berkembang dengan baik. Oke, see you next time di video-video menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.